Pagi baru saja membuka matanya ketika pasar Cikopo mulai bergeliat. Matahari masih malu-malu menyinari bumi, tapi deretan lapak sudah sibuk disusun, terpal sudah dibentang, dan para pedagang bersahut-sahutan menawarkan dagangannya. Aroma khas pasar rakyat menyatu dalam udara, campuran bau sayur mayur segar, ikan asin, tanah basah, dan sedikit bau keringat perjuangan. Di tengah keramaian itu, seorang pria berjalan santai menyusuri lorong sempit pasar. Ia mengenakan iket Sunda berwarna hitam dengan corak khas, jaket abu-abu bergaris dan sandal kulit sederhana. Orang-orang yang melihatnya langsung mengenali sosok itu, Kang Dedi Mulyadi. "Wah, Kang Dedi datang," bisik seorang pedagang telur sambil tersenyum sumringah. "Assalamualaikum, Bu. Kumaha dagangna? Laris?" sapa Kang Dedi sambil menyalami seorang ibu penjual sayur dengan ramah. Wajah-wajah yang lelah mendadak cerah. Sapaan Kang Dedi selalu membawa semangat tersendiri. Ia tak hanya datang untuk belanja, tapi juga mendengar keluhan pedagang, menanyakan kebutuhan mereka, bahkan kadang ikut membantu mengangkat keranjang. Tak jauh dari sana, seorang anak kecil menarik-narik lengan ibunya sambil menunjuk ke arah Kang Dedi. "Ibu, itu kan yang sering di YouTube itu ya? Yang suka bantu orang miskin." Ibunya hanya mengangguk dan tersenyum. Kang Dedi menghampiri seorang bapak tua penjual bawang. "Bapak, kakinya masih sakit?" tanyanya, mengingat pertemuan mereka beberapa minggu lalu. "Alhamdulillah sudah mendingan, Kang. Makasih waktu itu udah nganterin ke puskesmas," jawab si bapak dengan mata berkaca. Pasar Cikopo hari itu tidak hanya menjadi tempat jual beli, tapi juga ruang silaturahmi. Kang Dedi berjalan perlahan, memperhatikan setiap wajah, mendengar dengan sabar setiap cerita. Ia tahu, di balik senyum para pedagang, tersembunyi beban hidup yang tidak ringan. Namun, tidak jauh dari sana, di balik tumpukan karung goni, seseorang sedang memperhatikan Kang Dedi dengan pandangan tajam. Pria itu berdiri dengan tangan menyilang di dada, mengenakan jaket kulit lusuh dan celana jeans robek di lutut. Dialah Ujang, preman pasar yang merasa pasar Cikopo adalah wilayah kekuasaannya. Di matanya, kedatangan Kang Dedi bukanlah kehormatan, melainkan gangguan. Ia meludah ke samping dan mendengus, "Datang-datang sok jadi pahlawan. Kita lihat aja nanti." Sementara itu, Kang Dedi masih tersenyum ramah, belum sadar bahwa pagi yang tampak damai ini akan membawanya ke sebuah pertemuan tak terduga. Di sudut pasar, di antara tumpukan karung dan dus-dus bekas, Ujang berdiri menyender di dinding bata yang mulai berjamur. Wajahnya keras, dengan garis-garis usia yang terlalu cepat datang meski usianya belum genap 40. Sepasang mata tajam mengawasi setiap pergerakan di pasar seperti elang lapar yang mengincar mangsanya. Tak ada pedagang yang benar-benar nyaman jika Ujang mendekat. Langkah kakinya saja sudah cukup membuat beberapa dari mereka merapatkan dompet atau mempercepat transaksi. Ia dikenal sebagai preman pasar, penguasa tidak resmi yang rutin meminta uang keamanan. 1-2 ribu per hari memang terlihat kecil, tapi jika dikumpulkan dari puluhan lapak, cukup untuk makan dan rokok sehari-hari. Dan bagi Ujang, itu sudah cukup. Ia tidak benar-benar jahat, hanya merasa dunia tak memberi banyak pilihan. Dulu ia pernah mencoba kerja serabutan, kuli bangunan, tukang parkir, bahkan sempat menjadi penjaga warung. Tapi semuanya hanya sementara, dan pada akhirnya, jalanan selalu membawanya kembali. Preman MAH bukan cita-cita, Mang. Tapi kalau gak ada jalan, ya jadi jalannya, ucapnya suatu malam pada kawannya sesama pengamen. Kalimat itu bukan pembelaan, hanya pengakuan. Pagi itu, melihat Kang Dedi berjalan santai di pasar, Ujang merasa terusik. Sosok bersorot teduh itu dikenal luas karena membantu rakyat kecil. Tapi bagi Ujang, itu semua hanya pencitraan. Baginya, orang-orang seperti Kang Dedi selalu punya panggung, sementara orang seperti dirinya cuma penonton yang tak pernah diajak bicara. "Datang-datang sok jadi pahlawan," gumamnya pelan, hampir seperti dengusan. Ujang merogoh saku jaketnya, mengeluarkan bungkus rokok lusuh yang tinggal 1 batang. Dinyalakannya perlahan,
Dan ia memperhatikan bagaimana para pedagang menyambut Kang Dedi dengan senyum. Senyum yang menurutnya terlalu mudah diberikan. Padahal tiap minggu gue minta 1.000-2.000, pada ngeluhnya kayak disuruh jual ginjal. Katanya pelan sambil membuang asap ke langit-langit pasar. Tapi ada kegelisahan yang tak ia akui. Dalam diam, ia sebenarnya iri. Iri melihat seseorang bisa begitu dihormati tanpa harus mengancam. Iri karena Kang Dedi didengarkan, sementara ia bahkan tak punya siapa-siapa untuk diajak bicara. Kakinya mulai melangkah, perlahan tapi pasti, menuju arah Kang Dedi yang sedang berbincang dengan seorang ibu penjual tempe. Langkah itu bukan semata karena ingin memalak, tapi ingin membuktikan bahwa ia juga punya kuasa di tempat ini. Beberapa pedagang melihat Ujang mendekat dan saling bertukar pandang. Ada ketegangan yang menggantung. Mereka tahu Ujang bisa kasar kalau merasa dilawan, dan ini pertama kalinya ia akan berhadapan langsung dengan Kang Dedi. Namun Ujang tak peduli. Ia mengangkat dagunya, menepis sisa-sisa keraguan. Dalam benaknya, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa penguasa pasar sebenarnya. Ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Dan di tengah hiruk-pikuk pasar yang masih ramai, dua sosok dari dua dunia berbeda akhirnya akan bertemu. Yang satu membawa kuasa jalanan, yang satu membawa kuasa hati. Benturan itu hanya tinggal hitungan menit. Langkah Ujang berhenti tepat di hadapan Kang Dedi yang tengah berbincang dengan seorang ibu penjual tempe. Percakapan pun terputus. Ibu itu terlihat canggung, buru-buru menunduk dan merapikan dagangannya. Seperti tahu angin dingin baru saja datang dari arah belakang. Kang Dedi menoleh perlahan, dan mendapati sosok tinggi besar dengan raut keras berdiri di depannya. Mata mereka bertemu. Sekilas, seolah tak ada yang istimewa. Tapi hawa pasar berubah. Orang-orang diam-diam mengintip dari balik tumpukan sayur dan lapak, menanti apa yang akan terjadi. Pagi, Kang, sapa Ujang, suaranya berat tapi datar. Mau belanja ya? Kang Dedi tersenyum tipis. Iya, Kang. Sekalian nengok ibu-ibu di sini. Laris dagangannya. Ah, itu MAH urusan mereka. Tapi kalau lewat sini, Ujang mendekat selangkah. Biasanya ada biaya jajan. Kang Dedi tidak langsung merespons. Ia hanya menatap mata Ujang lekat-lekat. Tidak dengan kemarahan, tidak pula ketakutan. Tatapannya tenang, bahkan cenderung lembut. Dan justru itu yang membuat Ujang tak nyaman. Ia lebih terbiasa dilawan atau dicaci. Bukan ditatap seperti manusia yang masih punya harapan. Biaya jajan? Tanya Kang Dedi sambil mengangkat alis. Memangnya kamu lapar? Ujang terdiam sejenak. Pertanyaan itu terlalu sederhana, tapi masuk langsung ke perut dan hatinya. Ia ingin menjawab dengan gertakan, tapi yang keluar justru gumaman, ya, belum sarapan. Tanpa banyak bicara, Kang Dedi membuka tas selempangnya. Ia mengeluarkan sebungkus nasi timbel yang dibungkus daun pisang, lengkap dengan ayam goreng dan sambal. Aromanya langsung menyebar, memancing air liur siapapun yang mencium. Nih, buat sarapan. Makan yang benar. Jangan ganggu orang yang cari rezeki, kata Kang Dedi sambil menyodorkannya ke Ujang. Ujang menatap bungkusan itu, lalu ke wajah Kang Dedi, lalu kembali ke nasi timbel itu. Tangannya terulur ragu-ragu. Ia belum pernah diperlakukan seperti ini. Preman seperti dirinya biasanya dianggap hama. Tapi pria ini malah memberinya makan. Kenapa ngasih? Gumam Ujang lirih. Karena kamu bukan musuh. Cuma belum ketemu jalan pulang, jawab Kang Dedi tenang. Suasana pasar mendadak hening. Tidak ada satupun yang bersuara. Yang terdengar hanya suara kertas daun pisang yang berdesir saat Ujang akhirnya menerima nasi itu, dengan tangan yang sedikit gemetar. Ujang mematung dengan nasi timbel di tangannya. Aroma daun pisang yang hangat dan sambal terasi yang menggoda menyentuh indera penciumannya. Tapi yang lebih membekas adalah sikap lelaki di depannya. Tidak memaki, tidak mengancam, hanya memberi, dan berbicara seolah ia manusia yang masih layak dihormati. Biasanya, jika seseorang menolak memberinya uang, Ujang cukup menggeram dan pergi dengan tatapan menusuk. Tapi kali ini,
Ia tidak tahu harus marah atau malu. Lidahnya keluh, seperti lumpuh oleh perlakuan yang terlalu asing baginya. Beberapa pedagang mulai mendekat, pelan-pelan, seperti ingin melihat lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi. Di antara mereka ada yang membisikkan doa dalam hati, berharap Ujang tidak berubah pikiran dan marah tiba-tiba. Kang Dedi tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya tersenyum kecil, lalu menoleh pada ibu penjual tempe yang sejak tadi diam menunduk. "Bu, tadi saya mau beli 5.000 tempe. Ya, sekalian buat lauk di rumah." Sang ibu tersenyum lega dan mulai membungkus pesanan. Tapi mata Ujang masih terpaku pada nasi di tangannya. Dan di wajahnya mulai muncul guratan yang tak biasa. Ragu, bingung, bahkan takut. Bukan takut kepada Kang Dedi, melainkan takut pada rasa hormat yang tiba-tiba datang tanpa dipinta. Ia menarik napas dalam, lalu duduk di bangku panjang dekat lapak bumbu dapur. Perlahan, ia membuka bungkusan nasi itu. Wangi nasi hangat bercampur ayam goreng dan sambal membuat perutnya berontak, menyadarkan bahwa ia benar-benar belum makan sejak malam sebelumnya. Beberapa detik kemudian, sendok plastik di tangannya mulai bekerja. Suapan pertama masuk ke mulutnya, dan seketika ia menunduk. Bukan karena malu sedang makan di depan umum, tapi karena hatinya terasa ditampar sesuatu yang lembut tapi dalam. Kang Dedi melirik ke arahnya sambil melipat kedua tangan di depan dada. "Kalau sudah selesai makan, mau ngobrol sebentar?" tanyanya dengan nada bersahabat, seperti sedang bicara pada kawan lama. Ujang tak langsung menjawab, hanya mengangguk pelan sambil terus mengunyah. Ada sesuatu yang bergolak dalam dirinya, rasa yang sudah lama hilang, dihargai. Di sela-sela makan, matanya sesekali melihat sekitar. Tidak ada yang menertawakan, tidak ada yang mengusir, bahkan beberapa pedagang memberinya senyum kecil. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Ujang merasa tidak sendirian. Sementara itu, Kang Dedi duduk di sebelah lapak lainnya, mengobrol santai dengan pedagang lain, membiarkan Ujang menyelesaikan makanannya dengan tenang. Ia tahu, perut yang kenyang bisa membuka pintu hati yang selama ini tertutup rapat. Dan ketika Ujang menghabiskan suapan terakhir, ia meletakkan bungkus kosong di pangkuannya, menarik napas, lalu menatap Kang Dedi yang kini menatapnya balik dengan tatapan hangat. Pertemuan mereka belum selesai. Tapi hari itu, benih kecil perubahan telah ditanam, dan Kang Dedi tahu, saat benih itu dirawat dengan sabar, bahkan tanah yang paling keras pun bisa menumbuhkan harapan. Pasar mulai kembali bergerak dengan suara-suara tawar-menawar yang perlahan mengisi udara. Tapi di bangku kayu dekat lapak bumbu dapur, suasana masih sunyi. Di sanalah Ujang duduk, bungkus nasi kosong di tangannya, dan pikiran yang lebih penuh dari perutnya. Kang Dedi duduk di dekatnya, tak terlalu dekat, tapi cukup dekat untuk menunjukkan bahwa ia hadir bukan sekadar lewat. Ia tidak langsung membuka percakapan, membiarkan Ujang menikmati hening itu. Karena kadang, diam adalah jembatan antara kekerasan luar dan kelembutan dalam. "Apa kabar, Jang?" tanya Kang Dedi akhirnya. Suaranya pelan dan tak menggurui. Ujang menoleh perlahan. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi terasa aneh di telinganya. Ia tak ingat kapan terakhir kali seseorang menanyakan kabarnya dengan tulus. Mungkin belasan tahun yang lalu. "Ya, gitu-gitu aja, Kang," jawabnya pelan. "Hidup mah jalan aja, asal bisa makan." Kang Dedi mengangguk pelan. "Dulu kerja apa sebelum di pasar?" Ujang terdiam sesaat. "Macem-macem. Kuli bangunan, bantu-bantu di lapak, jagain parkiran. Tapi ya, semua sebentar. Gaji kecil, kalau gak cocok ya disuruh pergi." "Ayah masih ada?" tanya Kang Dedi, nadanya lembut seperti angin sore. "Udah lama meninggal. Emak juga udah gak ada." "Saya sendirian," jawab Ujang, suaranya makin pelan, seolah mengupas luka yang jarang dibuka. Kang Dedi menunduk sebentar, lalu menatap Ujang dengan mata yang penuh pemahaman. "Berat, ya?" Ujang mengangguk. Tangannya menggenggam bekas bungkus nasi seperti ingin menyalurkan perasaannya ke benda itu. "Kadang saya juga benci jadi begini."
Tapi kalau gak begini, saya makan apa? Aku ngerti, Jang, kata Kang Dedi. Tapi bukan berarti kamu harus terus jalan di tempat yang sama. Kadang kita perlu berhenti, lalu muter balik. Ujang menghela napas panjang. Matanya mulai basah, tapi ia tahan agar tak tumpah. Ia bukan orang yang terbiasa menangis, apalagi di depan umum. Tapi di depan lelaki ini, ada ruang yang terasa aman, dan entah kenapa, ia tidak ingin merusaknya dengan pura-pura kuat. Kalau ada jalan lain, Kang, ujarnya pelan, nyaris seperti bisikan, saya pengen nyoba, capek jadi kayak gini. Dan di tengah pasar yang terus berdetak dengan denyut rakyat kecil, dua lelaki itu duduk dalam kesenyapan yang mengandung makna. Bukan lagi preman dan pejabat, tapi dua manusia yang sama-sama pernah jatuh dan sama-sama tahu bahwa harapan itu bisa datang dari tempat yang tak terduga. Kang Dedi menarik napas dalam, lalu bersandar santai di bangku. Sambil memandangi para pedagang yang kembali sibuk, ia berkata, kamu tahu, Jang, hidup orang kecil itu memang gak gampang. Tapi bukan berarti kita harus saling gigit buat bertahan. Ujang menunduk, jari-jarinya memainkan sisa daun pisang yang mulai kering. Saya nggak niat jahat, Kang. Cuma, kadang kalau udah lapar, logika hilang. Saya nggak punya ijazah, nggak punya keterampilan. Mau kerja apa? Kerja itu bisa dipelajari. Yang penting niatnya dulu, ujar Kang Dedi. Saya sering bantu anak-anak muda yang dulunya juga preman. Malah ada yang lebih galak dari kamu. Tapi sekarang punya bengkel, jualan kopi, ada juga yang kerja di koperasi pasar. Ujang melirik, seperti tidak percaya. Masa iya, Kang? Kang Dedi mengangguk. Asal mau buka hati, masih banyak pintu yang bisa dibuka. Tapi kamu harus jujur sama diri sendiri dulu. Mau berubah nggak? Hening sesaat. Angin lewat membawa aroma bakso dari ujung pasar. Ujang memejamkan mata sebentar. Ada rasa takut, bukan pada perubahan, tapi pada kegagalan. Ia terlalu sering kecewa, bahkan pada dirinya sendiri. Gimana kalau saya gagal lagi? Tanya Ujang, lirih. Kalau ternyata saya nggak bisa lepas dari jalanan. Kalau gagal, ya coba lagi, jawab Kang Dedi ringan. Hidup itu bukan tentang selalu berhasil, tapi tentang selalu mau belajar. Dan saya nggak akan tinggal diam, Jang. Kalau kamu serius, saya bantu. Ujang memalingkan wajah, menahan emosi yang mulai menyeruak. Kata-kata Kang Dedi masuk terlalu dalam, bukan sebagai motivasi kosong, tapi sebagai tangan nyata yang terulur padanya. Terus, saya harus mulai dari mana? Tanyanya, kali ini dengan nada yang berbeda. Nada yang belum pernah ia pakai sebelumnya. Rendah hati. Kang Dedi tersenyum, mulai dari berhenti malak. Habis itu, ikut saya ketemu beberapa orang. Kita lihat apa yang cocok buat kamu. Nggak usah mikir jauh dulu. Satu langkah cukup. Suara pengamen kecil lewat mengalun di latar, menyanyikan lagu lama tentang perjuangan. Ujang menatap ke langit yang sedikit mendung, lalu ke arah Kang Dedi. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa punya arah, meski jalannya masih samar. Hari itu, Ujang tidak berubah seketika. Tapi benih yang ditanam dalam diam mulai tumbuh. Dengan percakapan sederhana yang mengubah arah hidup seorang preman. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan lambat, tapi berbeda. Ujang tidak lagi berdiri di pojok pasar sambil menyender dengan tatapan tajam. Ia mulai datang lebih pagi, membantu beberapa pedagang membongkar barang dagangan, tanpa minta imbalan. Orang-orang awalnya curiga, tapi perlahan rasa waspada berubah menjadi heran. Kang Dedi menepati janjinya. Ia memperkenalkan Ujang kepada ketua koperasi pasar dan kepala unit kebersihan. Mereka menyambutnya dengan setengah ragu, tapi karena jaminan dari Kang Dedi, Ujang diberi kesempatan, bukan pekerjaan tetap, tapi pekerjaan harian sebagai petugas kebersihan pasar. Di hari pertama, Ujang menyapu lorong-lorong sempit pasar dengan langkah kikuk. Tangannya yang dulu sering menggenggam rokok, kini menggenggam sapu lidi. Beberapa pedagang masih mengamati dengan tatapan ragu, tapi sebagian mulai menyapa. Berat,
Jang? Tanya Mang Asep, penjual sayur langganan Kang Dedi. Lumayan, Mang. Tapi sapu nggak pernah maksa orang bayar. Jawab Ujang sambil tersenyum, senyum kecil yang jarang sekali muncul di wajahnya. Setelah seminggu, tubuhnya mulai terbiasa bangun pagi dan bekerja. Ia tidak lagi merokok sebanyak dulu, dan mulai menyisihkan sedikit upah untuk membeli sandal baru, menggantikan yang sudah robek. Ia juga mulai memperbaiki cara berbicara, lebih sopan, lebih sabar, meski kadang masih terbawa kebiasaan lama. Kang Dedi datang lagi ke pasar, memantau dari jauh. Saat melihat Ujang sedang membantu ibu-ibu mengangkat keranjang, ia tersenyum sendiri. Tanpa perlu banyak kata, ia tahu Ujang sedang mencoba sebaik mungkin. Di sela istirahat siang, Kang Dedi menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Gimana rasanya kerja halal? Ujang menatap nasi bungkus yang dibawanya sendiri. Capek, Kang. Tapi, tenang. Nggak deg-degan tiap ketemu orang. Tenang itu mahal, Jang, ujar Kang Dedi. Dan kamu lagi membelinya dengan keringatmu sendiri. Itu luar biasa. Ujang mengangguk. Ia tak pandai bicara, tapi dalam hatinya ada rasa syukur yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan karena uang, tapi karena kini ia merasa dihitung, dihormati, dan diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup. Semakin hari, hubungan Ujang dengan para pedagang membaik. Ia tak lagi dikenal sebagai preman, tapi sebagai Kang Ujang tukang sapu yang rajin. Anak-anak kecil tak lagi lari saat melihatnya, malah sering menyapa, "Pagi, Kang Ujang." Meski masa lalunya belum hilang sepenuhnya, Ujang tahu satu hal, ia tidak ingin kembali ke sana. Jalan baru ini belum mulus, tapi cukup lapang untuk dilalui, selama ada niat, dan orang-orang yang percaya padanya. Waktu terus berjalan, dan Ujang yang dulu dikenal sebagai preman pasar kini mulai mendapat julukan baru. Kang Ujang si tukang sapu yang rajin. Sebuah julukan sederhana yang membawanya pada kebanggaan baru, jauh dari kebiasaan lama yang penuh kekerasan dan ketakutan. Setiap pagi, ia selalu datang lebih awal, menyapu pasar dengan penuh semangat. Ia tak lagi perlu mengancam atau memalak siapapun. Sebaliknya, ia mendapat senyum hangat dan ucapan terima kasih dari para pedagang yang dulu sering ia ganggu. Perubahan Ujang juga memengaruhi keluarga kecil yang selama ini menjadi bagian hidupnya. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit, bukan untuk rokok atau minuman keras, tapi untuk menyekolahkan anaknya yang sudah remaja agar bisa melanjutkan pendidikan. Kang Dedi sering berkunjung ke pasar, memantau perkembangan Ujang dan membantu membukakan peluang usaha kecil. Kalau sudah siap, kita coba buka warung kopi kecil-kecilan di pojok pasar. Kamu yang kelola, kata Kang Dedi suatu hari sambil tersenyum. Ujang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kesempatan itu adalah jawaban atas doa dan kerja kerasnya selama ini. Ia tahu, jalan itu tidak akan mudah, tapi kali ini ia berjalan dengan harapan dan doa. Suatu sore, saat pasar mulai sepi, Ujang duduk di bangku kayu di dekat lapak bumbu. Ia menghela napas panjang, menatap langit jingga senja yang berpendar indah. Ia merasa damai, sesuatu yang dulu terasa mustahil. Ia teringat masa lalunya yang penuh kesalahan. Tapi ia tidak mau tenggelam dalam penyesalan. Setiap orang punya kesempatan kedua, gumamnya pelan, yang penting mau berusaha dan berubah. Beberapa anak muda yang dulu menonton kelakuannya kini datang menghampiri, bertanya dan meminta nasihat. Ujang berbicara dengan sabar, mengingatkan mereka untuk tidak memilih jalan gelap seperti dirinya dulu. Di balik senyum dan keramahan itu, ada rasa bangga yang tersembunyi. Ujang tahu, ia telah membuktikan bahwa perubahan itu mungkin, asalkan ada kemauan dan dukungan. Kang Dedi datang menghampiri, duduk di sampingnya dan menepuk punggungnya. Kamu sudah jauh melangkah, Jang. Saya bangga sama kamu. Ujang menatap Kang Dedi, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Kang. Tanpa bimbingan dan kepercayaanmu, saya mungkin masih di jalan yang sama. Pasar yang dulu menjadi tempat kekuasaan preman kini berubah menjadi tempat harapan dan kebersamaan. Ujang tahu, perjalanan masih panjang,
tapi ia siap berjalan dengan kepala tegak. Dan di bawah langit senja yang sama, seorang preman telah bertobat, menatap masa depan yang penuh harapan, bukan bayang-bayang kelam masa lalu.